Si Salim nih ngeliat banget dengan jelas ya, ada bola kena muka Babe Jalil. Rupanya di dalam itu anak-anak lagi pada main lempar-lemparan bola. Salim dari motor langsung loncat menuju. Terus udah Lim, lu duduk, ini urusan gue katanya. Ya, lagi-lagi Babe Jalil mengontrol keadaan. Diambil bolanya, dideketin tuh anak-anak itu yang udah mukanya pucet ngerasa salah Bang Bo. Dipeluk cucu-cucunya itu, Tong kalau main di luar aja deh, mendingan ntar Babe beliin mainan lagi kalau main di luar. Jadi main di latar aja. Babe Engkong sama Babe lu mau ngobrol di teras sambil ngeliatin lo main. Ntar gue beliin jajanan. Salim yang ngeliat Babe Jalil begitu sabarnya garuk-garuk kepala Bang. Garuk-garuk kepala. 2 kali kejadian yang dia lihat di depan matinya sendiri. Yang seharusnya dia melakukan satu hal ngelepas amarah dia, tapi Babe Jalil nggak ada kelihatan marah sama sekali. Kelihatan banget dia ngontrol emosi dia, terus dekat sama orang-orang yang punya masalah dan selesai dengan begitu aja Bang. Maksudnya begitu aja dengan normal lagi, kembali lagi ya Bang, normal. Lantas nggak lama Babe Jalil masuk ke dapur, dia bikin kopi buat si Salim. Kebalik nih kali ini. Biasanya Salim yang suka bikinin kopi Babe Jalil, tapi kali ini Babe Jalil yang bikin kopi buat si Salim. Duduk ke depan, disuguhin itu kopi sambil mandang wajah keponakannya. Kenapa sih Lim? Lu kelihatannya dari naik motor gelisah, terus ngeliat kejadian kayak gitu gelisah, pulang ini lu tambah lain. Udah Cing, kalau aye yang ngerasain kayak Cing itu bisa nggak, tahan nggak? Ini coba Cing, kasih tahu aye nih, kenapa Cing bisa kayak gitu? Kenapa Cing bisa ngontrol kondisi kayak gini, bisa normal aja seperti apa adanya? Apa rumusnya nih Cing bisa kayak gitu? Babe Jalil bilang, Salim, ada namanya kata sabar. Lu kudu tahu tuh arti kata sabar. Sabar itu artinya, pertama itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu ada 2 artinya. Pertama itu pinter nahan diri, pinter nahan amarah, pinter nahan emosi. Yang kedua, jangan buru-buru, nggak keburu-buru. Salim mulai merhatiin apa yang diomongin sama Babe Jalil. Cing, terusin Cing, tentang sabar itu. Rupanya kuncinya sabar nih Cing di sini. Cing bisa ngontrol keadaan yang tadi udah. Kalau aneh sendiri belepotan tuh Cing urusannya. Belepotan dah aman ya Pak. Udah mulai dimaki-maki orang di jalanan Cing. Udah sampai rumah, baru buka pintu kena bola Cing, berantakan udah Cing. Salim gini. Makanya kita kudu ada rasa sabar dalam diri kita. Yang udah gua kasih tahu tadi 2 artinya. Pertama, pinter nahan emosi, nggak gampang marah Yang kedua, nggak keburu-buru dalam sesuatu. Itu arti kata sabar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Salim bilang, Cing, nggak semua orang kan bisa sabar, Cing. Nggak semua orang bisa kayak Cing. Salim, nih codet di muka gue nih. Nggak bakalan codet kalau gue udah sabar kayak sekarang. Ini lu lihat tangan gue nih, kena parang nih, bekas parang nih. Nggak bakalan ini luka kalau gue kayak sekarang. Sabar. Semua emang ada orang yang dilahirin itu udah punya rasa sifat sabar. Ada juga orang yang dibentuk sama keadaan, sama kondisi, sama lingkungan, makanya dia bisa sabar. Ada lagi orang yang benar-benar niat belajar buat sabar. Jadi kalau gue ini termasuk orang yang niat benar-benar belajar untuk sabar. Lu tahu sendiri kehidupan gue dulu, di lingkungan gue dulu, semuanya teng kayak jagoan. Nggak boleh dicolek dikit. Lewat depan gue agak permisi apa gue kagak sambit. Tapi lama-kelamaan gue kudu belajar sabar. Nah gimana caranya gue belajar sabar? Itu yang gue mau sampein sama lo. Ada dua hal ya, dalam bersabar itu ada dua hal lagi yang perlu lo tahu. Tentang sabar itu, segala sesuatu itu yang masuk ke dalam diri lo kudu ada filternya. Yang kedua, yang keluar dari mulutmu atau apa yang lu lakuin perlu ada kontrolnya, ada kerannya, coy, ada kerannya tong, ada kerannya. Jadi dengan begitu lu kagak nerima mentah-mentah kondisi orang, lu kudu saring dulu. Nah setelah lu pelajarin, lu mau ngelakuin sesuatu, lu ada kontrolnya, ada palepnya, ada kerannya. Itu yang perlu lo kontrol. Jadi jangan sampai lu berbuat sesuatu nggak diterima sama orang. Jadi bahaya di situ. Udah dia nggak nerima kita nggak nerima dia, kejadian. Makanya dari situ gue belajar namanya kata sabar. Dan istimewanya, yang namanya sabar itu kan Allah udah bilang kita hambanya, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar pasti sama-sama Allah. Apa kagak enak? Sama Allah. Dan satu lagi ketika lu bermasalah, mempunyai masalah, hadapi masalah itu dengan sabar dan sholat. Itu Saling manggut-manggut, iya Cing ya, tapi darah aneh masih muda nih Cing, jangan diharapin aneh bisa sabar. Masih juga kadang-kadang ada gejolak. Masalah sabar itu nggak mau ngarah muda, nggak mau ngarah tua Salim. Lu kudu ingat, tapi lu harus belajar. Tapi kan kalau orang sabar biasanya lemot Cing, betul gak sih? Lu kata siapa yang namanya sabar itu lemot? Kagak, justru orang sabar itu ketika dia melakukan sesuatu cepat dan tepat. Kalau orang kagak sabar, kagak pakai mikir, bisa jadi dia melakukan sesuatu berulang-ulang karena dia lakuin salah. Saat itu dia dalam kondisi emosi, nggak ngontrol diri, akhirnya dia melakukan sesuatu hal, jadinya salah kan. Jadi enggak, orang yang sabar itu malah lebih cepat dalam melakukan sesuatu, lebih cepat, lebih tepat, dan lebih rapih jadinya, sempurna jadinya. Itu orang sabar, orang teliti jadinya. Jadi kalau dia nerima sesuatu, peristiwa, sikap orang atau kerjaan, dia benar-benar dia pikirin dulu, udah gitu dia masukin ke dalam hati dia, ini pantas nggak? Apa yang dia mau lakuin, dia hitung-hitung dulu pantas apa kagak. Makanya
sabar itu penting. Dan sabar itu, lu dibilang sabar setelah lu berkorban, setelah lu melakukan satu hal perjuangan, bukan ujuk-ujuk lu dibilang orang sabar. Jadi gua juga begini ngelewatin prosesnya, Salim. Oh begitu ya Cing ya. Ya pokoknya orang yang udah sabar, Salim, pasti derajatnya akan lebih tinggi dari orang-orang yang biasa aja. Salim melongo sambil ngeliat mungkin Cingnya, dan dia ngerasa pada hari ini dia dapet pelajaran yang luar biasa, yang aktual, yang dicontohin Salim Cing. Itu aja cerita Bang Munir di channel Cakep Balai Bang Ji. Abang gua pastinya cerita ini bisa motivasi kita, kita dapat inspirasi baru di ceritanya yang satu ini. Makanya yang belum subscribe channel Cakep Balai Bang Ji, abang gua gitu ya. Ketemu di kisah selanjutnya di Impengan KT yang pasti kita akan ambil hikmahnya. Bang Munir undur diri. Pasti ini ada manfaatnya kalau kita mau merenung. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.